Yang dibutuhkan itu bukan uang, tapi peluang. Maka munculkanlah peluang dengan menambah informasi dan relasi. Saya dan sebagian besar orang mungkin di dunia ini butuh dengan uang, ya, dan suka dengan uang. Dan untuk inilah kita mungkin bekerja agar mendapatkan uang, dan uang dapat mempermudah kehidupan kita. Namun ironinya, ada orang yang bekerja dari pagi hingga sore hari. Dia hanya mendapatkan 100 mungkin sampai 150 ribu. Bahkan ada yang di bawah itu. Namun sebaliknya ada orang yang hanya berbicara 30 menit saja. Dia dibayar sampai ratusan ribu, bahkan sampai jutaan, puluhan juta. Ini fakta yang terjadi di dunia ini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ada prinsip ekonomi, kawan-kawan, semakin langka suatu barang maka semakin mahal harganya. Sebaliknya barang yang melimpah maka harganya semakin terjangkau. Sehingga saya melihat kenapa ada orang yang dibayar per jamnya. Karena orang ini tak banyak di dunia. Mungkin seperti dokter, pengacara, pembicara, atau penceramah dan lain-lain. Sedangkan sebaliknya pekerjaan yang dibayar harian itu lumayan banyak orang yang pandai. Sama seperti di perusahaan, peluang kerja itu hanya dibuka untuk pekerjaan yang rata-rata mampu dilakukan oleh kebanyakan orang. Sehingga pelamar banyak dan seperti kita tahu gajinya pun rata-rata yang diberikan. Namun jabatan seperti komisaris dan sebagainya itu tak pernah ada dibuka lowongan. Ini biasanya orang-orang yang punya power, punya relasi yang ditunjuk langsung. Karena memiliki kompetensi yang tak dimiliki oleh orang kebanyakan, atau dia punya kedekatan dengan si pemilik perusahaan. Ini pula mengapa nasihat orang dulu selalu berbicara tentang kepercayaan. Kepercayaan itu hanya datang sekali. Bagi saya ini bukan hal sederhana. Kenapa? Karena relasi itu modal. Ketika kita berkhianat, tidak jujur, maka percayalah kita sudah kehilangan salah satu relasi. Dan ingat hal ini, yang mampu ditutup hanya tutup botol. Mulut manusia itu tak bisa ditutup. Kebohonganmu, pengkhianatanmu itu akan mudah tersebar dari orang ke orang. Jadi awalnya satu orang yang kamu khianati akhirnya tersebar tanpa kamu sadari. Maka logika ini mendasari kita. Yang dibayarkan ke kita adalah sesuai dengan nilai diri kita. Terutama informasi dan relasi yang dimiliki. Di pekerjaan sering kita dapati ada orang yang cukup baik pekerjaannya, rajin, kerja keras. Namun secara karir dia selalu stagnan. Tapi ada juga orang yang tidak terlalu berprestasi namun karirnya cukup mulus dalam pekerjaan. Walaupun ada juga perusahaan yang benar-benar melihat karyawan dari kerja kerasnya. Dalam social capital theory oleh Pierre Bourdieu, dia mengatakan kerja, bisnis, kolaborasi tidak dibuka dengan uang, tapi dengan relasi dan rekomendasi. Dan ini pula yang mematahkan argumen kalau ada yang mengatakan kebetulan. Kebetulan dapat rezeki, kebetulan dapat peluang, kebetulan dapat pekerjaan. Karena semuanya selalu berhubungan dengan informasi yang didapatkan dari hubungan harmonis dari relasi kita. Maka jika ada di antara kita ada yang sepertinya sulit mencari uang, maka coba perhatikan dua hal ini dan coba difokuskan. Apa itu? Tambah terus informasi, belajar terus, tambah nilai diri, dan perluas jaringan relasimu. Dua hal ini akan memungkinkan peluangmu untuk mendatangkan rezeki yang berupa uang itu jauh lebih besar daripada sebelumnya.